Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia serta hidayahnya sehingga kita pagi hari ini bisa melangkahkan kaki menuju tempat ini untuk thalabul ilmi. Dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Risalatul Mu'awwanah bersama guru kita Bapak Kiai Syatari Abdul Rauf, dan hari ini dengan tema menjadikan syukur sebagai paras wajah hidup kita. Dan untuk memulai majelis kita, mari kita baca doa niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardadihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, khususnya yang hadir dalam majelis ilmu ini. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita, maka tidak mengulur waktu lagi kepada beliau Pak Kiai, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian majelis orang berkembang, majelis sahabat cinta, alhamdulillah dengan izin Allah pagi atau siang hari ini kita kembali diberi kesempatan melanjutkan kembali kajian kita Risalatul Mu'awwanah wal Muhdhaharah wal Mu'azzarah liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Ya, sebuah kitab panduan perjalanan menuju akhirat yang disusun oleh beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barokah dari Allah lewat ilmu yang beliau tuliskan di kitab ini, yang mudah-mudahan berkahnya juga melimpah ke anak-anak kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kajian kita Risalatul Mu'awwanah tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit, menjadikan syukur sebagai paras wajah hidup kita. Ya, kita semua punya wajah, ya, di wajah ada paras. Nah, kita ingin paras wajah kita adalah paras syukur.
Ya, kalau paras syukur itu berarti merengut atau ceria. Ya, jadi syukur menjadi paras wajah hidup kita. Ya, jadi kalau parasnya ceria kan kita juga enak ngelihatnya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sejenak apa yang beliau tuliskan kaitannya dengan soal syukur ini. Ini yang beliau tuliskan di bab tentang syukur ya. Jadi awalnya beliau berpesan wa 'alaika bisyukri lillahi 'ala ma an'ama bihi 'alaik wa ma bika min ni'matin fi zahirika wa batinika wa dinika wa dunyaka illa hiya min Allah. Wa 'alaika, dan wajib atasmu bisyukri, untuk bersyukur lillahi, kepada Allah. Bersyukur alama, atas apa saja, an'ama, yang sudah Allah karuniakan, bihi, dengannya Allah karuniakan, 'alaika, kepadamu. Wama, dan apa saja, bika, yang sampai kepadamu, min ni'matin, dari berbagai nikmat, fi zahirika, baik di dalam zahirmu, wa batinika, ataupun batinmu, wa dinika, baik dalam urusan agamamu, wa dunyaka, dan duniamu, illa wahya minallah, kecuali semuanya itu berasal dari Allah. Jadi ini pesan beliau, hendaklah engkau selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadamu, baik nikmat lahir ataupun batin. Ya, nikmat lahir, nikmat yang kelihatan, uang, makanan, sehat. Ataupun nikmat batin yang enggak kelihatan, berupa hidayah, iman. Baik dalam urusan agama maupun urusan dunia, semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, wa ma, dan apa saja, bikum, yang telah sampai kepada kalian, min ni'matin, dari segala nikmat, itu minallahi, dari Allah. Ya, juga ayat yang nikmat-nikmat Allah itu kalau kita hitung tidak akan sanggup kita menghitungnya. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan sanggup menghitungnya. An-Nahl ayat 18. Jadi beliau menasihatkan kepada kita syukur itu dasarnya sangat kuat. Syukur kepada Allah. Semua nikmat itu dari Allah. Enggak, saya dapat uang ini dari orang tua semisal. Nah, orang tua dapat uang dari Allah. Jadi apapun itu sebenarnya adalah dari Allah. Kita dapat makanan, ya kelihatannya diberi oleh makhluk, tapi kalau ditelusuri kan ya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa duduk, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau semua nikmat itu kita hitung, tidak akan sanggup, tidak akan mampu kita menghitungnya. Satu saja sebenarnya sudah cukup membuat kita meneteskan air mata ya, ketika kita merasakan ya, besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, saya tidak bosan memberi contoh nikmat bernama lutut. Itu kan kebayang ya Bapak Ibu. Ya, kita kadang melihat ya bisa jadi orang tua kita ya, karena ada persoalan lutut dan ya Allah. Ya, kita doakan yang sedang sakit, ya, diberi sakit lutut, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan dan kesabaran. Tapi bagi yang sehat itu kan merasakan betul ya Allah, betapa nikmatnya karunia lutut. Nah, karena itu kemudian beliau menyampaikan nasihat lagi kepada kita, walau annal faqiral maridha minal muwahhidina tafakkara fima lillahi alaihi minan ni'am la syaghalahu ada syukrihi an mukabadatis sabri. Kalaulah, kata beliau,
orang yang fakir, orang yang sakit dari kalangan ahli tauhid, minal muwahhidin, dari kalangan ahli tauhid. Dan sebutan ahli tauhid itu adalah sebutan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membedakan umat Rasulullah dengan umat yang lain, umat Yahudi, umat Nasrani, dan umat-umat yang lain. Ya, ciri yang paling nyata dari umat Rasulullah adalah al-muwahhidin, ahli tauhid. Ya, betul-betul ahli tauhid. Pokoknya la ilaha illallah. Jadi kita semua ini adalah ahli tauhid. Nah, berarti ini bicara tentang kita. Jadi kalau seandainya ada orang fakir, sakit dari kalangan ahli tauhid, merenungkan apa saja yang sudah Allah berikan, la syaghalahu, pasti dia akan sibuk untuk bersyukur daripada bersabar terhadap musibah yang dia alami. Jadi bahasa gampangnya ahli tauhid itu enggak sempat sabar, sempatnya syukur. Ya, enggak sempat sabar itu. Ya, enggak sempat sabar. Ya. Tapi bukankah ada banyak pesan-pesan tentang sabar? Berarti kan harus sabar juga. Iya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, hubungan sabar dengan syukur. Ya. Jadi intinya lebih nampak syukurnya daripada sabarnya. Dan kemudian ya, beliau menutup pesan beliau, fa'alaika bibadlil istita'ah fi syukri rabbika thumma bil i'tirafi bil ajzi 'anil qiyami bima yajibu 'alaika min syukri. Fa'alaika, maka wajib bagimu bibadlil istita'ah, untuk menumpahkan segala kemampuan yang kita miliki, fi syukri rabbika, untuk bersyukur kepada Rabbmu. Ya, menumpahkan segala kemampuan yang kita miliki intinya untuk bersyukur. Nah, setelah menumpahkan segala kemampuan kita bersyukur, ya, maka kata beliau, thumma bil i'tiraf, kemudian kita harus mengakui bil ajzi, dengan kelemahan kita, anil qiyami bima yajibu 'alaika min syukri, kelemahan kita untuk bersyukur kepada Allah. Artinya, ya, dalam bahasa yang lain, seberapapun kita menumpahkan segala kemampuan kita untuk bersyukur, kita tidak akan bisa mencapai syukur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita merasa punya banyak kelemahan, nah, disinilah pentingnya kita untuk kemudian bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, tapi tawakalnya adalah untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur. Ya, menjadi hamba yang bersyukur. Nah, sehingga kemampuan bersyukur itu pada akhirnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikuatkan oleh kekuatan yang datangnya dari Allah. Jadi kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersyukur. Ya, maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, ya, untuk selalu ingat akan dirimu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk bisa melakukan sebaik-baiknya amal baik, sebaik-baiknya ibadah kepada Allah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kita ingin sama-sama menjemput pertolongan Allah, ya, agar Allah membantu kita, ya, termasuk orang-orang yang bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat skema, ya, hidup kita. Awalnya Allah sudah mendesain wajah manusia itu dengan desain sabar. Allah itu kan punya banyak nama, ya, 99 yang diajarkan kepada kita. Itu yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Nah, di antara sekian banyak Al-Asmaul Husna itu ada nama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Allah itu Al-Khaliq, zat yang maha mencipta. Al-Bari, zat yang maha merancang.
Al-Musawwir, zat yang maha menciptakan rupa. Nah, dari nama-nama itu kita nanti akan menemukan Allah mendesain wajah kita itu dengan desain sabar. Desain wajah kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah desain sabar. Sabar itu menggambarkan apa Bapak Ibu? Menggambarkan kebeningan. Jadi wajah sabar adalah wajah yang bening. Ya, tidak hanya sekedar sabar, berparas syukur. Ya. Jadi kalau dipadukan sabar dan syukur itu seperti orang wajahnya bening dan selalu ceria. Enak nggak kita kalau ngelihat ada orang yang wajahnya bening selalu ceria? Enak. Dan itulah aslinya wajah kita. Aslinya wajah kita itu bening, ceria. Bening itu wujud dari sabar, ceria itu wujud dari syukur. Maka kalau syukur kan wajahnya ceria. Ada nggak orang yang datang syukuran gitu ya, wajahnya sedih gitu? Nggak ada. Jadi syukur itu pasti ceria. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari desain Allah Subhanahu wa taala seperti ini, ya, kita nanti akan menemukan ada 4 macam manusia. Ada 4 macam jenis manusia. Nah, kira-kira kita termasuk yang mana di antara 4 macam wajah manusia ini? Ya, ini probabilitasnya ada pada wajah sabar, berparas, syukur. Nah, macam yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah wajah syukur, wajah sabar, paras tak syukur. Jadi wajahnya sabar tapi parasnya tidak syukur. Sabar itu wajahnya bening tapi merengut aja. Bening tapi bersengut. Itu enak nggak ngelihatnya Bapak Ibu? Enggak. Iya. Ini wajah kehidupan yang pertama. Nah, wajah kehidupan yang kedua adalah paras syukur, wajah tak sabar. Jadi parasnya syukur, ceria. Tapi wajahnya nggak bening. Ya, wajahnya kumuh. Jadi seperti orang bangun tidur itu wajahnya bening atau kumuh? Kumuh. Ya. Tapi kemudian senyum, ya ceria gitu. Kelihatan ceria, tapi bangun tidur ya, belum gosok gigi, misal. Ya, ngelihatnya juga nggak enak. Itu gambaran orang yang paras syukur tapi wajah tak sabar. Nah, yang ketiga wajah tak sabar, paras tak syukur. Atau yang keempat wajah sabar, paras syukur. Kira-kira kalau kita ngelihat wajah kehidupan kita masuk yang mana di antara 4 kemungkinan ini Bapak Ibu? Kita tentu pengennya yang keempat ya, wajah sabar, paras, syukur. Ini wajah yang sangat disukai oleh kehidupan. Ya, wajah yang disukai oleh para malaikat. Ya, mungkin wajah sabar, mungkin dia tidak cantik secara lahiriah, tapi sabar akan menampakkan wajah kehidupan yang bening. Ya, wajah kebaikan yang bening. Ya, para syukur itu artinya dia selalu senang, selalu bahagia. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan wajah kehidupan kita, wajah sabar, berparas syukur? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kitab ini pula Risalatul Mu'awanah, beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad menuliskan untuk kita doa. Doa yang menggambarkan wajah kehidupan kita. Ini doa yang dituliskan oleh beliau. Allahumma inna nas'aluka syukras sabirina laka wa sabras syakirina laka. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'alu meminta kepadamu. Meminta apa? Syukras sabirina, syukurnya orang-orang yang sabar, laka kepadamu. Wa sabra, dan sabarnya asyakirina, orang-orang yang bersyukur, laka kepadamu. Jadi
kita diajari oleh beliau untuk bersyukur dan bersabar. Nah, syukur yang kita inginkan syukurnya siapa? Syukurnya orang sabar. Syukurnya orang sabar, bukan syukurnya orang yang bersyukur. Ini kan doa dalam. Kalau kita minta syukurnya orang yang bersyukur, ya biasa. Ya. Begitu kita meminta kepada Allah, kesabaran yang kita minta kepada Allah adalah minta diberi kesabaran, kesabarannya orang-orang yang bersyukur. Ya. Kesabarannya orang-orang yang bersyukur. Nah, Bapak Ibu, kita ingin bahas makna dari doa ini, karena doa ini sungguh bagi kita memberikan pesan yang sangat bermakna, pesan yang sangat berarti. Kalaulah kita memulai dengan meminta kepada Allah syukras sabirina, berarti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli syukur. Untuk menjadi ahli syukur. Nah, ahli syukur itu siapa? Ahli syukur, syukurnya orang yang sabar adalah orang yang selalu sabar dengan segala amal baik yang dilakukan. Ini yang disebut ahli syukur, Bapak Ibu. Orang yang bersyukur adalah orang yang selalu sabar dengan segala amal baik yang dilakukan. Seberat apapun amal baik itu harus dilakukan. Orang yang selalu sabar dengan segala amal baik yang dilakukan, seberat apapun amal baik itu harus dilakukan. Ini yang namanya ahli syukur. Jadi ahli syukur itu sabar. Sabar di dalam melakukan amal kebaikan. Seberat apapun amal baik itu harus dilakukan. Mungkin definisi ini masih abstrak, namanya juga teori. Nah, kalau mau dikonkretkan, nah ini konkretnya Bapak Ibu. Konkretnya ahli syukur. Jadi berdasar doa ini kita jadi memahami tentang ahli syukur yang sesungguhnya. Jadi ahli syukur itu adalah orang yang tetap beramal baik walaupun. Orang yang tetap beramal baik walaupun. Nah, walaupunnya titik-titik. Nah, titik-titiknya ada 3. Tetap beramal baik yang disebut sebagai ahli syukur. Orang yang tetap beramal baik walaupun. Nah, walaupunnya apa? Ada 3. Yang pertama, dalam keadaan tidak menginginkannya. Jadi ahli syukur itu adalah orang yang tetap beramal baik walau sebenarnya saya tidak menginginkan amal baik itu. Jujur saya nggak ingin, tapi karena saya ahli syukur, tetap kita melakukannya. Apa contohnya? Memberikan yang paling disukai. Pengennya diberikan atau nggak diberikan? Pengennya kan nggak diberikan. Tapi ahli syukur itu justru dia akan memberikan apa yang dia sukai. Ahli syukur itu sepertinya bisa lebih maju ya Bu ya. Mohon maaf mungkin yang depan agak maju. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak-bapak boleh mundur. Alhamdulillah, memang di mana-mana pengajian bapak-bapak selalu kalah. Soalnya bapak-bapak udah pinter-pinter semua. Bapak Ibu, jadi inilah yang namanya ahli syukur ya. Jadi ahli syukur itu dia tetap beramal baik walau dalam keadaan sebenarnya saya tidak ingin. Contohnya memberikan yang paling disukai. Jadi kalau seandainya ada orang kalau memberikan sesuatu selalu yang dia sukai, pantas dia disebut sebagai ahli syukur.
Cuma untuk memberikan yang paling disukai itu butuh kekuatan apa? Sabar. Ya. Maka inilah yang disebut dengan syukurnya orang yang sabar. Jadi ini manifestasi dari syukuros sabirina, syukurnya orang-orang yang sabar. Contoh yang kedua, membela kehormatan orang yang membenci. Ya, kalau ada orang yang membenci kita pengennya membela kehormatan atau merusak kehormatannya. Pengennya kan merusak. Iya, tapi justru kita inginnya membela. Nah, ini ahli syukur. Yang ketiga, membahagiakan orang yang kehadirannya tidak membuat bahagia. Ada orang yang tidak membahagiakan kita. Kira-kira kita ingin gak membahagiakan dia? Kan enggak nih. Nah, buat apa? Dia juga enggak membahagiakan saya. Rugi dong kalau saya tidak membahagiakan dia. Tapi kalau ahli syukur, justru bahkan dia akan jadikan orang yang tidak membahagiakan dirinya itu sebagai prioritas. Orang yang pertama kali saya bahagiakan. Sehingga kalau ada orang yang tidak membuat kita bahagia, kita bersyukur atau bersabar? Awalnya bersabar, tapi wujud sabarnya adalah dengan kita bahagiakan dia. Dan membahagiakan dia itu berarti wujud apa? Syukur. Jadi memang kalau kita lihat syukur dan sabar dibolak-balik gitu ya sabar itu syukur, syukur itu sabar. Termasuk mendengarkan nasihat dari orang yang tidak disukai. Pengennya dengerin atau enggak dengerin? Pengennya enggak. Ngapain dengerin orang saya enggak suka gitu. Tapi kalau ahli syukur itu malah didengerin. Malah didengerin. Dengerin nasihat orang yang tidak kita sukai butuh apa Bapak Ibu? Butuh sabar. Butuh sabar. Nah, jadi mendengarkannya itu adalah manifestasi dari syukur. Jadi memang sabar syukur itu enggak bisa dipisahkan. Gak mungkin orang sabar tanpa syukur, gak akan mungkin orang syukur tanpa sabar. Mendengarkan nasihat dari orang yang tidak mengamalkan apa yang dia nasihatkan itu didengerin atau gak didengerin? Dengerin. Tapi matiin gak? Nah kalau matiin gak sabar, Allah dia sendiri gak ngamalin, sok-sokan nasihatin. Udahlah Bu, sabar aja. Padahal kita tahu kemarin dia gak sabar. Malah dibalikkan kadang. Itu bukan sikap syukur. Nah yang kedua, Bapak Ibu ahli syukur itu tetap melakukan amal baik walaupun yang keduanya dalam keadaan inginnya berbuat buruk. Nah, kalau ini level kedua ini lebih tinggi nih. Lebih tinggi. Karena kalau yang pertama kan nggak ingin melakukan amal kebaikan itu, nggak ingin. Kalau ini inginnya beramal buruk. Apa contohnya? Membalas keburukan orang dengan kebaikan. Kalau ada orang menghina kita pengennya apa Bapak Ibu? Balas menghina. Memang cuma dia yang bisa menghina, saya juga bisa. Tapi ternyata yang kita lakukan bukan penghinaan. Kita membalas keburukannya dengan kebaikan. Yang kedua, menundukkan pandangan. Itu kan pengennya berbuat buruk, memandang yang haram. Itu kan ingin, tapi kemudian memilih untuk tidak memandang. Nah ini perilaku ahli syukur. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang pantas untuk disebut ahli syukur. Menceritakan kebaikan orang yang suka mengganggu, merugikan. Kalau ada orang yang suka merugikan kita, kan kita inginnya cerita perilaku jelek dia. Tapi ternyata kita cerita perilaku baiknya. Ini wujud syukur. Ini syukur yang sesungguhnya. Terakhir, mempertahankan pembantu yang kerjanya kurang bagus. Jadi kalau ada pembantu kerjanya kurang bagus, dipertahankan. Karena pengennya kalau pembantu kurang bagus, pengennya kita apakan? Kita pecat, kita berhentikan. Tapi ternyata kita pertahankan.
dikursuskan gitu. Nggak bisa masak, dikursuskan masak. Ya nggak bisa nyapu, dikursuskan nyapu. Udah pinter masak, pinter nyapu, pindah majikan, pindahnya juga ke tetangga. Bu, kalau ini betul-betul terjadi itu rasanya kita bersyukur atau bersabar? Bersabar. Wujud sabarnya bersyukur. Karena nggak bisa sabar tanpa syukur, itu nggak bisa. Iya. Jadi ya ketika dia pindahnya ke tetangga sebelah, wah kita bersyukur betul, alhamdulillah. Kenapa? Karena yang memetik hasilnya kita atau tetangga? Tetangga tahu nggak kalau itu hasil kebaikan kita? Ya nggak, yang menguruskan dia, yang ngajarin dia nyetrika, kan mana tahu tetangga. Tapi itu dicatat betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ahli syukur, alhamdulillah ya. Pembantu pindah ke rumah sebelah. Ya kita tinggal nyari aja pembantu yang lain, yang juga harus diajarin dulu. Wah, itu rumah kita betul-betul menjadi ladang amal kalau sudah seperti ini. Nah, yang ketiga, ahli syukur itu tetap beramal baik walaupun membuat kita kehilangan kesenangan dunia. Tetap beramal baik walaupun kehilangan kesenangan dunia. Apa contohnya? Mendahulukan orang lain saat kita dalam keadaan membutuhkan. Saya juga butuh, tapi orang lain juga butuh. Kita dahulukan orang lain. Itu bentuk syukur. Ya, syukur yang betul-betul syukur, bukan syukur basa-basi. Syukur yang betul-betul menjadi paras wajah kehidupan. Ya. Jadi bukan paras operasi plastik, bukan. Tapi memang paras asli. Paras asli syukur itu adalah mendahulukan orang lain saat kita dalam keadaan membutuhkan, atau menutup toko saat banyak pembeli karena sudah terdengar azan. Kehilangan kesenangan dunia enggak Bapak Ibu? Ya, keuntungan. Ya, maaf Bapak-bapak, ini tokonya mau kami tutup, ya padahal lagi banyak pembeli. Loh, kenapa mau tutup? Ini 5 menit lagi azan zuhur. Tapi saya lagi buru-buru. Mungkin ada tokoh lain yang juga maju, tapi saya pengennya di sini. Kalau gitu mari kita salat dulu Pak ke masjid bareng saya, insyaallah berkah. Yang ketiga, mempersilahkan tetangga yang kesulitan membuang sampah ke halaman rumah kita. Itu kita kehilangan kesenangan dunia nggak Bapak Ibu? Iya. Halaman rumah kita jadi kotor, kan jadinya nggak senang, tapi nggak apa-apalah, meringankan tetangga. Ya, kita kehilangan kesenangan dunia juga, harusnya istirahat, jadinya membersihkan sampah yang dibuang oleh tetangga. Tapi kalau kita lakukan, ya inilah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga berpuasa sunnah saat banyak makanan enak. Puasa sunnah ya Bapak Ibu, kan puasa sunnah boleh dibatalin. Ya Allah, mana semalam gak sahur, ini kalau gak ikut makan habis makanannya. Itu untuk tidak makan butuh apa Bapak Ibu? Butuh sabar kan? Menahan diri kan, sabar itu menahan diri. Nah, tapi di dalam kesabaran seperti ini ya, terkesan para syukur yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut dengan syukras sabirin. Nah, permohonan kita yang kedua adalah wasabras syakirina laka. Aku meminta kepadamu ya Allah sabarnya orang-orang yang bersyukur. Sabarnya orang-orang yang bersyukur. Berarti kalau begitu siapa yang disebut sebagai ahli sabar? Orang yang bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur dengan segala amal baik yang dilakukan. Itu ahli sabar. Bersyukur dengan amal baik yang dilakukan. Semakin berat amal baik yang dilakukan, semakin besar syukur yang dipancarkan.
Jadi semakin berat amal baik yang dilakukan, semakin besar syukur yang dipancarkan. Dan itu logis. Kenapa logis? Karena semakin berat amal, pahalanya semakin banyak. Nah kalau semakin banyak kan ya syukurnya juga semakin nyata. Semakin nyata. Makanya orang yang betul-betul ahli sabar, ketika menolong orang yang ditolong membalas dengan keburukan, Recording in progress. itu kecewa atau bahagia? Kecewa. Membalas dengan keburukan. Kalau kebaikan kita dibalas dengan keburukan, pahalanya dikurangi atau dilipat gandakan? Dilipat gandakan. Senang nggak Bapak Ibu? Senang. Nah, karena senang jadi bersyukur. Jadi kita bersyukur ketika kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Ya, semakin besar balasan buruknya berarti pahalanya semakin melimpah. Ya, berarti syukurnya semakin kuat, semakin besar. Inilah yang namanya ahli sabar. Nah, Bapak Ibu, pembicaraan kita tentang sabar dan syukur ya seperti ini sebenarnya. Jadi ketika orang bicara sabar tanpa dikaitkan dengan syukur, itu hanya akan menghasilkan sabar yang terpendam. Menghasilkan sabar yang terpendam. Itu orang kalau bicara sabar tapi tidak dikaitkan dengan syukur. Tapi sebaliknya kalau seandainya ada orang yang bicara syukur tanpa dikaitkan dengan sabar, ya orang seperti ini seperti membuat bangunan tanpa fondasi. Membuat bangunan tanpa fondasi, ya bangunannya akan rapuh, ya akan rapuh. Nah, karena memang Bapak Ibu, ini yang kita ingin bahas lebih ya, hubungan antara sabar dengan syukur. Jadi sabar adalah fondasi bagi semua amal syukur kita. Sabar adalah fondasi bagi semua amal syukur kita. Ya, karena syukur itu harus ada bentuknya, harus ada wujudnya. Syukur itu wujudnya adalah amal. Ya, syukur itu wujudnya adalah amal. Kalau syukur diwujudkan dengan beli makanan dan dibagi-bagikan, itu bukan syukur, itu syukuran. Ya, syukuran dengan syukur beda. Saya udah syukur, dapat rezeki udah saya belikan bolu gitu. Sudah saya kasihkan, itu bentuk syukur. Bisa jadi itu syukuran. Syukur yang betul-betul syukur adalah beramal. Ada amal. Entah sedekah, entah baca Quran. Jadi itu sabar. Baca Quran itu wujud syukur enggak Bapak Ibu? Wujud syukur. Nah kalau wujud syukur berarti harus ada fondasinya. Fondasinya apa? Fondasinya adalah sabar. Fondasinya adalah sabar. Kalau nggak ada fondasi sabar, ya nanti menjadi bangunan yang gampang runtuh. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya Bapak Ibu fondasi sabar tapi tanpa bangunan? Pernah lihat fondasi yang mangkrak? Nah maka ini adalah gambaran sabar tanpa syukur. Jadi sabar tanpa amal syukur itu seperti fondasi tanpa bangunan. Hanya akan menjadi potensi yang terpendam, tak bermakna, tak bermanfaat. Ya, karena itu dalam bahasa kita sabar seperti ini sebutannya sebenarnya bukan sabar, tapi memendam. Ada nggak orang yang memendam Bapak Ibu? Ada. Dihina orang, terus pilih sabar. Pilih sabar. Ya, sabar itu kan fondasi, tapi nggak ada amalnya. Nggak ada amalnya. Ya cuma sabar aja, saya sabar aja lah dihina dia. Tapi nggak ada amalnya. Memaafkan enggak, silaturahim enggak, mendoakan enggak. Tapi dia bilang sabar.
Maka ini sebenarnya sabar atau memendam? Memendam. Ya, bahasa Jawanya ngampet. Orang kalau ngampet sekali dihina masih bisa, ya sabar 2 kali masih bisa. Tapi 5, 6, 7 kali, masa saya disuruh sabar terus? Sabar itu kan ada batasnya. Itu sabar yang memendam, ya, sabar yang tidak disertai dengan amal. Ini contoh sabar tanpa syukur, ya Bapak Ibu. Sabar dihina tapi tidak mau memaafkan, ya tadi. Itu kan namanya ngampet, ya. Dan ini bisa menjadi potensi orang jadi dendam kepada yang menghina, ya karena dia memendam itu menimbulkan dendam. Atau sabar miskin tapi nggak mau berusaha, udahlah memang udah takdirnya, daripada usaha nanti gagal tetap miskin, dengan nggak usah usaha. Ini sabar atau putus asa? Putus asa. Ya. Atau sabar bodoh, nggak mau belajar. Sebab apa belajar? Belajar juga nilainya paling banter 5, seringnya 4-3, nggak usah. Buat apa? Mau saya bodoh, saya sabar saja dengan kebodohan saya. Ini bukan sabar namanya, tapi ini orang yang nggak peduli. Orang yang nggak peduli, orang yang luweh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga sabar sakit tapi tidak mau berobat. Dan Islam tidak menginginkan kesabaran seperti ini. Ini kan bentuk sabar yang tidak disertai dengan syukur. Karena itulah kenapa, ya sekali lagi pembahasan tentang sabar harus selalu dikaitkan dengan syukur. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kalau seandainya amal itu tanpa sabar? Ya seperti bangunan tanpa fondasi. Ya, jadi tanpa fondasi sabar, amal baik manusia akan rapuh, mudah runtuh. Ya, amal baiknya itu rapuh, mudah runtuh. Itu amal baik tanpa sabar, ya, rapuh dan mudah runtuh. Ya. Jadi kadang ya baru dilakukan itu sudah rapuh duluan, sudah runtuh duluan. Ya. Jadi contoh yang ya, pernah kita sampaikan, ya, sholat berjamaah tapi imam bacanya panjang sekali. Sabar nggak Bapak Ibu? Sabar sih sabar, tapi kapan rukunya? Rasanya waktu imam bacanya panjang itu mangkal atau seneng? Mangkal. Nah kalau orang beramal terus mangkal, itu kan mangkal itu akan membuat amalnya jadi rapuh. Ya bahkan bisa runtuh. Ya, bisa runtuh. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tanda? Karena bisa jadi orang melakukan amal, dia lakukan amal itu tapi nggak pakai sabar, amalnya masih kelihatan, amalnya masih nampak. Ya orang masih menyebut dia sholat, orang masih menyebut dia baca Quran, orang masih menyebut dia sedang mengaji. Tapi bagi orang yang faham, ya, sebenarnya dia seperti bangunan yang kelihatannya tegak tapi rapuh. Itu tandanya apa Bapak Ibu? Tanda rapuh bahkan runtuhnya bangunan amal baik adalah hilangnya rasa akhirat saat beramal baik. Jadi ini memang resiko ketika orang beramal nggak pakai sabar. Mungkin dia tetap melakukan amal itu, tapi dia tidak menemukan rasa akhirat di dalam amal. Nah, padahal rasa akhirat di dalam amal itu menjadi hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Dan ini yang nanti akan kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ini sudah kesalahan umum ya.
Orang beramal itu hanya sekedar beramal, tanpa kemudian berusaha menemukan rasa akhirat di dalam amal itu. Cuma rasa akhirat itu memang sangat bergantung sejauh mana kita bersabar di dalam melakukan amal. Nah, sekarang kita ingin bahas ciri hilangnya rasa akhirat di dalam amal. Yang kalau rasa akhirat itu hilang di dalam amal, akan berganti rasa dunia. Dan ini akan menjadikan amal itu justru menjadi problem, Bapak Ibu. Ya, kalau rasa dari amal itu adalah rasa dunia, menjadi problem. Dan itu memang ada kaitannya dengan soal bagaimana kita memanage sabar dan syukur. Apa cirinya? Yang pertama, bersemangat dengan amal baik yang ada balasan duniawinya. Nah, ini berarti sudah orang seperti ini, dia tidak merasakan rasa akhirat di dalam amal. Yang dia rasakan adalah rasa dunia. Ngaji yuk di mana? Di tempat itu, snacknya enak loh. Semisal gitu. Terus semangat dia ngaji, berarti dia ngaji rasanya rasa snack. Ya, rasa snack itu rasa dunia atau akhirat? Dunia. Semuanya enak ngaji di situ itu ya, tempatnya di hotel, AC-nya enak. Itu berarti ngajinya rasa dunia. Ya, ngajinya rasa dunia. Kalau kita baca kitabnya beliau ini, Bapak Ibu, iya, ini termasuk sebenarnya hal yang serius diperhatikan oleh orang-orang yang ingin perjalanan hidupnya menuju ke akhirat itu sukses. Jadi rasa akhirat itu betul-betul menjadi sesuatu yang serius. Karena orang kalau bersemangat dengan amal baik yang ada balasan duniawinya, ada kesenangan duniawinya, itu menunjukkan dia sudah tidak lagi merasakan rasa akhirat. Imam baca suratnya pendek. Ada rasanya nggak, Bapak Ibu? Ada rasanya apa? Seneng atau nggak suka? Seneng. Itu senengnya seneng dunia atau seneng akhirat? Kelak nanti akan kita lihat soal ini itu amat sangat mempengaruhi amal baik, walaupun yang kita lakukan adalah amal baik. Jadi kalau orang bersemangat dengan amal baik yang ada balasan duniawinya, sekali lagi itu berarti dia sudah kehilangan rasa akhirat di dalam amal. Yang kedua, mengeluh dengan amal yang terasa beratnya. Ya, imam bacanya panjang kan tetap ngikutin imam sampai salam selesai. Begitu selesai salam kan sebenarnya alhamdulillah. Cuma dia masalahnya siapa sih imamnya? Oh, pantesan dia tak tandai, kalau besok lagi dia yang imam, saya pilih pindah masjid. Semisal ya. Nah, ini berarti kan tandanya dia beramal itu tidak nyari akhirat tapi nyari dunia. Kalau imam suaranya enak, kita senang, itu senang dunia atau senang akhirat, Bapak Ibu? Senang dunia atau senang akhirat? Bisa senang akhirat, dengan catatan kalau imamnya suaranya nggak enak lebih senang. Tapi kalau imamnya suaranya nggak enak kemudian nggak suka, nah itu berarti kita suka dengan imam yang suaranya enak, itu bukan rasa akhirat, itu rasa dunia. Ada sebuah pesantren, Pak Kiainya pesan kepada santri, ya kepada pengurus. Pokoknya kalau adzan subuh, terutama adzan subuh, pesannya Pak Kiai itu cari santri yang suaranya keras, lantang, tapi jelek. Kenapa? Kalau yang adzan ya, suaranya jelek, cempreng, nggak ada nada gitu, itu rasanya di telinga pedes nggak? Pedes kan, jadi yang lagi tidur jadi bangun, siapa sih yang tadi azan?
Tapi kalau suaranya merdu gitu ya, mendayu ya, kayak diuri-uri ya. Enak ya, jadi tidurnya malah pulas. Nah, termasuk yang ketiga, kecewa dengan amal baik yang tidak ada hasilnya. Tahu gini, dengan saya nggak usah pergi ke pengajian ini, semisal ya. Tahu gini, mendingan saya nggak usah bantu dia. Ya, tahu gini, kenapa saya sholat di masjid? Ya, enakan juga di rumah. Nah, kalau sudah kecewa, ya, karena amal itu tidak ada hasilnya, berarti dia sudah tidak lagi merasakan rasa akhirat. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, emang masalahnya apa kalau seandainya kita beramal, kita tidak merasakan rasa akhirat, tapi merasakan rasa dunia? Nah, mungkin kita perlu mengenali sejenak tentang kita. Sudah sering kita sampaikan dan di mana-mana juga disampaikan kalau manusia itu oleh Allah dicipta dari unsur raga dan jiwa. Semua sepakat. Ada raga, ada jiwa. Jadi jiwa itu dengan raga sama ininya, sama dibutuhkannya. Karena nggak mungkin orang hidup hanya raga tanpa jiwa atau jiwa tanpa raga. Ya, ini hidup di dunia. Hidup di dunia membutuhkan raga dan jiwa. Nah, baik raga maupun jiwa itu punya kebutuhan. Kebutuhan raga apa Bapak Ibu? Makan. Ini yang paling utama ya. Walaupun ada kebutuhan yang lain, tapi kita angkat satu aja. Ya, sebab kalau raga nggak dikasih makan 3 hari, nggak usah 3 hari, sehari aja nggak makan, nggak minum 24 jam, lemes raga. Lalu sampai besoknya nggak makan, tambah lemes, bahkan bisa mati. Itu kebutuhan raga, butuh makan. Nah, kalau jiwa apa kebutuhannya? Amal baik. Jadi amal baik bagi jiwa itu seperti makanan bagi raga. Jadi kalau ada orang yang nggak mau melakukan amal baik, berarti dia menelantarkan jiwa. Seperti orang yang nggak mau makan. Jadi ini memang sudah real Bapak Ibu. Manusia terdiri dari raga dan jiwa. Raga punya kebutuhan, jiwa pun punya kebutuhan. Kebutuhan raga adalah makan. Apakah cukup sekedar asal makan? Nah, kalau kita perhatikan ternyata makanan untuk raga itu ada 2 jenis. Ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Ini fakta bukan Bapak Ibu. Ya. Makanan bagi raga itu ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Ya, contoh, gorengan itu makanan bukan? Makanan sehat atau enggak sehat? Enggak sehat. Apalagi gorengan ke-10 ya. Oh ya udah gorengan lele minyaknya udah hitam. Udah hitam mendidih, dimasukkan lele, pada lelenya dari kulkas misalnya. Wah, itu lelenya enak nggak? Ya enak, tapi kan termasuk yang tidak sehat. Santan itu enggak sehat. Jadi memang ini fakta. Ya, makanan itu ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Sekarang kalau seandainya ada orang yang ketika dia makan itu hanya yang sehat-sehat aja, ya, hanya yang sehat-sehat saja, maka berdampak nggak bagi raga? Apa dampaknya? Kuat. Ya, sehat, kuat raga. Itu kalau raga mengkonsumsi makanan yang sehat, gizinya, kalorinya. Nah, tapi kalau ada orang yang kalau dia makan nggak sehat, tiap hari makan kerupuk, cuma kerupuk. Ya, makan kerupuk itu makan bukan Bapak Ibu? Ya, makan juga. Sehat? Enggak. Apa pengaruhnya bagi raga? Lemah. Ya, raga jadi lemah, gampang lemes, itu ujung-ujungnya ya gampang sakit, ya lama-lama isdat. Kalau dia mengkonsumsi makanan yang tidak sehat.
Nah, bagaimana dengan jiwa? Jiwa butuh amal baik. Nah, amal baik juga sama seperti makan. Jadi ada amal baik yang sehat dan ada amal baik yang tidak sehat. Nah, ukurannya apa? Ya, kalau makanan ukurannya jelas ya, ada kriterianya. Makanan sehat seperti apa, makanan tidak sehat seperti apa. Nah, kalau amal baik, ukuran sehat dan tidak sehatnya ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh rasa. Ditentukan oleh rasa. Yani waktu kita melakukan amal baik itu rasanya rasa apa? Rasa dunia atau rasa akhirat. Karena semua amal baik pasti ada rasanya. Enggak mungkin orang melakukan amal baik tanpa rasa. Ya, pasti ada rasanya. Nah, itu yang harus dicermati. Ini saya melakukan amal baik, rasanya rasa dunia atau rasa akhirat. Contoh, kita senang berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Senang. Itu rasa apa Bapak Ibu? Dunia. Rasa dunia. Itu sebenarnya rasanya rasa dunia. Dan amal baik dengan rasa dunia ini sebenarnya itu masuk kategori amal baik yang tidak sehat. Tidak sehat bagi siapa? Bagi jiwa. Tidak sehat bagi jiwa. Sebagaimana makanan tidak sehat itu kan tidak sehat bagi raga. Nah, karena itu apa akibatnya kalau orang melakukan amal baik rasanya rasa dunia? Akibatnya ya jiwanya lemah. Tapi kalau kita melakukan amal baik rasanya rasa akhirat, itu akan membuat jiwa kita jadi kuat. Jiwa kita jadi kuat. Contoh, memaafkan itu butuh kekuatan enggak Bapak Ibu? Kekuatan raga atau kekuatan jiwa? Jiwa. Maka pertanyaannya, memaafkan itu amal yang mudah atau sulit untuk dilakukan? Berat atau ringan? Kalau berat itu tanda berarti jiwa kita lemah. Itu tanda jiwa kita lemah. Sebab kalau dipikir berat, di mana letak beratnya? Itu indikasi kalau jiwanya lemah. Padahal Bapak Ibu, amal baik kita kan nggak kurang. Salat nggak kurang, baca Quran nggak kurang, zikir ya Allah. Nggak tahu kita sudah berapa kali berzikir Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Tapi kenapa pengaruh ke jiwanya belum nampak? Jiwa kita masih lemah. Nah, padahal ini kalau kita buat kesimpulannya soal jiwa yang dikuatkan dengan amal baik, kita nanti akan menemukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menemukan semacam kesimpulan ya soal jiwa ini. Apa kesimpulan dari kebutuhan jiwa yaitu amal baik? Pertama, kuat jiwa membuat manusia tak kenal lelah, letih beramal baik. Ya sama seperti raga ya. Orang kalau raganya kuat, lari 6 kilo kuat gak Bapak Ibu? Kuat. Tapi begitu dengar azan, masjidnya cuma 50 meter. Ada gak orang yang gak sanggup jalan ke masjid? Padahal lari 6 kilo sanggup. Kenapa? Karena kalau ke masjid butuh kekuatan jiwa. Butuh kekuatan jiwa. Gak kenal lelah, gak kenal letih di dalam beramal baik. Sehingga jargon apa? Ojo leran dadi wong apik. Itu sebenarnya dibutuhkan gak Bapak Ibu? Enggak. Enggak. Itu kan dibutuhkan untuk jiwa-jiwa yang lemah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, lemah jiwa membuat manusia tidak bertenaga untuk melakukan amal yang menguntungkan dirinya. Orang lemah jiwa. Tahajud itu keuntungannya besar nggak Bapak Ibu? Besar. Seimbang nggak dengan lelahnya kita tahajud keuntungannya?
Enggak. Keuntungannya itu ya Allah. Wong cuma 2 rakaat. Iya, yang paling jelas kan qabliyah subuh nggih. Qabliyah subuh. Iya. Qabliyah subuh kalau mau kita hitung, ada enggak orang yang qabliyah subuh sampai berkeringat? Enggak ada yang sampai berkeringat. Ya sampai tersengal-sengal nafasnya. Nah, iya. Qabliyah subuh butuh waktu berapa? 10 menit. Wah, ajib itu 10 menit. Qabliyah subuh. Iya, 10 menit itu ajib banget itu. Iya. Karena kan terutama bapak-bapak yang punya pengalaman ya, pas datang ke masjid ya lihat indikator qomatnya tinggal 2 menit gitu. Masih sempat gak qabliyah subuh? Masih. 2 menit masih nyampe ini. Ya memang nyampe juga 2 menit. Ya cuma 2 menit, 3 menit, 4 menit. Tapi kata Allah, salat qabliyah subuh itu lebih baik dari ya, itu sebenarnya imbang gak Bapak Ibu? Enggak. Tapi ada enggak orang yang tetap malas salat qabliyah subuh? Itu kan sebenarnya menggambarkan lemah jiwa. Kalau sudah begini ini amat sangat lemah. Pak Bu, kalau seandainya ada orang lagi sakit ya, terus di kampung dia jarak 25 meter ternyata ada baksos yang setiap orang yang datang itu akan dapat 100 juta. Itu yang lagi sakit berangkat kan? Padahal rasanya jalan itu. Ya Allah. Jadi itu persoalannya adalah persoalan jiwa. Kalau sudah urusannya urusan amal yang menguntungkan akhirat. Nah kalau orang yang sakit jiwa, dibalik aja ya Bapak Ibu, jiwa yang sakit itu membuat manusia senang berbuat buruk yang merugikan dirinya. Jadi sebenarnya yang sakit jiwa itu yang sudah tahu kalau nyolong itu dosa, ngerasa dia orang dosa. Kalau dosa kan merugikan dirinya. Sudah tahu merugikan dirinya, dia tetap melakukan. Itu yang disebut sebagai orang yang sakit jiwa. Dan orang bisa mati jiwa kalau dia menikmati amal buruk. Nah, berarti pilihan kita kan cuma satu. Harus memiliki jiwa yang kuat. Harus memiliki jiwa yang kuat. Dan jiwa yang kuat itu sumbernya adalah amal akhirat dengan rasa akhirat. Amal baik dengan rasa akhirat. Amal baik dengan rasa akhirat. Itu kuncinya. Sebab ini kalau kita buat lebih rinci ya, tentang pengaruh dari amal baik ini. Jadi memang nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal baik itu ada 2 jenis nih. Ada amal baik rasa dunia, ada amal baik rasa akhirat. Ada amal baik rasa dunia, ada amal baik rasa akhirat. Nah, orang kalau melakukan amal baik dengan rasa akhirat, maka amal baik itu akan menjadi pembentuk jiwa mutmain. Jiwa kita nanti akan terbentuk, ya, terbentuk menjadi mutmain. Itu kalau amal baik yang kita lakukan rasanya rasa akhirat. Ini kalau kita analogikan dengan raga, anak-anak muda sekarang kan suka nge-gym. Mereka latihan Bapak Ibu tiap hari ya, selama 3 bulan. Itu raganya terbentuk nggak? Kalau nge-gymnya disiplin, terbentuk. Terbentuk. Ya kalau istilahnya kan bina ragawan. Nah disebut bina ragawan itu karena memang raganya terbina. Ya terbina. Ya kelihatan raganya betul-betul terbentuk. Jadi orang kalau ngelihat dia itu udah pasti akan punya kesimpulan ini memang dia rajin nge-gym, membina raganya. Nah kalau raga bisa dibina, jiwa bisa juga dibina. Nah cara ngebina jiwa ya pakai nge-gym juga, tapi wujud nge-gymnya jadi kok nggak enak ya disebut nge-gym. Membina jiwa adalah dengan amal baik, sholat, zikir, ngaji, baca Quran, itu bina jiwa.
Ya, bina jiwa. Dan soal bina jiwa, Bapak Ibu, kita rutin nggak? Sehari kita membina jiwa kita. Sholat itu sehari berapa? Ya. Dan itu sudah puluhan tahun, ya. Harusnya kita menjadi apa, Bapak Ibu? Bina jiwawan. Ibu bina jiwa wati. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Iya. Jadi orang itu akan ngelihat, ini ahli sholat nih, kelihatan jiwanya. Ya walaupun jiwa nggak kelihatan, tapi sebenarnya kita bisa merasakan orang yang jiwanya betul-betul terbina, ya. Terbina, terbentuk menjadi jiwa mutmainnah. Nah, kelihatannya di mana? Nah, ini kelihatannya. Dia akan menjadi orang yang senang amal baik, benci amal buruk, dan rindu akhirat. Rindu akhirat. Itu orang kalau jiwanya sudah terbentuk mutmainnah. Jadi ini sosok bina jiwawan tadi. Jiwanya itu jiwa mutmainnah. Kalau raga yang terbina itu apa namanya? Six pack gitu. Iya. Nah, kalau jiwa itu wujudnya adalah mutmainnah. Senang amal baik, benci amal buruk, rindu akhirat. Iya. Yang kerinduan akhirat dia senang kalau ziarah kubur itu bisa betah berlama-lama. Mandengin kuburan, ya Allah, kapan saya ada di dalam? Sudah lama saya di atas kuburan, rasanya kok penuh dengan tipu-tipu, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan sendagurau, main-main. Saya pengen kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kehidupan yang sesungguhnya itu di mana? Akhirat. Jadi Bapak Ibu kangen akhirat nggak? Nah, itu memang tergantung jiwanya. Jadi orang kalau jiwanya udah terbentuk mutmainnah, betul dia rindu akhirat. Nah, masalahnya ternyata amal baik selama ini rasanya rasa dunia. Nah, kalau rasanya rasa dunia, maka amal baik itu akan menjadi pembentuk. Pembentuk apa? Pembentuk jiwa lawamah. Ya, jiwanya jiwa lawamah. Ya, jadi kayak orang nggak pernah membina raganya kan udah kelihatan. Udah kelihatan nih ada angin agak kenceng itu. Mungkin sempoyongan barangkali. Nah, kalau jiwa itu sebutannya jiwa lawamah. Nah, seperti apa jiwa lawamah itu? Tertarik dengan akhirat tapi terpana dengan dunia. Tertarik sama akhirat gitu. Ya udah ke masjid ya ke masjid gitu. Bagian dari tertarik ke akhirat. Tapi pas lagi ke masjid ngelewat toko baju kok mampir. Nah, itu artinya tertarik sama akhirat tapi terpana dengan dunia. Itu kalau model begini akhirnya nyampe ke masjid masbuk nggak? Masbuk walaupun berangkatnya awal. Ini kan cerita orang-orang yang ke tanah suci. Ke Masjidil Haram yuk, ayo gitu. Berangkat jam 9 pagi buat sholat zuhur. Sampai azan masih di mana Ibu? Ben Daud. Karena ke masjid terpana dengan dunia. Ya jadi mampir-mampir. Nah, termasuk senang amal baik, ya tapi juga senang yang buruk. Baca Quran senang, tapi ngobrol yang gak ada faedahnya juga senang. Ya, dengerin pengajian senang ya, tapi dengerin dagelan juga ya senang. Nah, itu jiwa lawamah. Yang kalau rasa dunia dari amal baik dia ya, tidak diubah terus saja, itu nanti akan bisa jiwanya naik grade-nya. Iya, bukan naik malah turun ya. Tadinya jiwa mutmainnah berubah menjadi nafsu amarah. Nafsu itu sebenarnya adalah jiwa yang tidak terbina. Nafsu itu adalah jiwa. Nafsu itu jiwa, tapi jiwa yang tidak terbina. Tidak terbina itu artinya tidak dibina dengan amal baik yang rasanya rasa akhirat.
Itu pembentuk nafsu ammarah. Nah, kalau jiwanya sudah berubah jadi nafsu, ya nanti kebalikan dari yang mutmainnah. Terlena dengan dunia, lupa akhirat, senang amal buruk, benci amal baik. Ya udah, kalau sudah begini mati kan jiwanya. Kalau lawama itu baru sakit. Nah, yang mutmainnah inilah yang sehat. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai penutup, ya, kita ingin gimana caranya ya agar amal baik kita, ya, itu cita rasanya cita rasa akhirat. Jadi kalau kita baca Quran itu ya rasanya rasa akhirat. Zikir rasanya rasa akhirat. Pokoknya apapun yang kita lakukan itu rasanya rasa akhirat, bukan rasa dunia. Nah, gimana caranya? Ya ibarat cita rasa makanan. Cita rasa makanan itu bergantung apa Bapak Ibu? Bergantung bumbu, bergantung siapa yang masak, bergantung pada cara masak. Maka sama, amal baik itu akan bercita rasa akhirat. Ya, kalau amal baik itu kita masak. Ya. Nah, kita masaknya di mana Bapak Ibu? Nah, ini cara memasak amal baik agar bercita rasa akhirat. Jadi amal baik hanya akan bercita rasa akhirat saat kita memasaknya di atas tungku kesabaran. Kalau cuma ditaruh di atas tungku matang enggak Ibu? Enggak, berarti harus diapakan? Yang dipanaskan di atas api kesyukuran. Jadi akhirnya betul-betul sabar dan syukur itu dibutuhkan. Ya, dibutuhkan untuk amal-amal kita. Agar amal-amal kita itu rasanya rasa akhirat. Ya, jadi amal baik sekali lagi hanya akan bercita rasa akhirat saat kita memasaknya di atas tungku kesabaran yang dipanaskan di atas api kesyukuran. Jadi butuh sabar, butuh syukur untuk menjadikan amal baik kita itu rasanya rasa akhirat. Jadi kalau tanpa sabar, tanpa syukur, apalagi tanpa keduanya, itu pasti amal baiknya tidak bercita rasa akhirat. Kalau tidak bercita rasa akhirat, ya berarti bercita rasa dunia. Nah, berarti kita harus tahu dulu tungku kesabaran itu wujudnya apa. Ya, kira-kira di toko ada nggak ya yang jual ya? Nggak ada yang jual ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tungku itu sudah ada di dalam diri kita. Allah menyimpan tungku bernama sabar. Wujudnya yang tetap beramal baik walau merasa susah, sulit atau berat tanpa mengeluh. Ini inti sabar. Ini inti dari sabar. Tetap beramal baik walau merasa susah, sulit atau berat tanpa mengeluh. Pokoknya itu yang namanya sabar. Tetap beramal baik walau merasa susah, sulit atau berat tanpa mengeluh. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu berat melangkah untuk melakukan amal kebaikan, ya beratnya ini bisa karena ada sebab yang jelas, tapi bisa juga ada sebab yang tidak jelas. Tapi saya tahu apa yang saya lakukan ini amal baik. Yang saya lakukan ini adalah amal baik. Maka apa yang kita lakukan? Ya, tetap lakukan. Mau ngaji, kok rasanya berat gitu ya. Kenapa berat? Nggak tahu lah, pokoknya berat gitu. Tapi ngajinya amal baik nggak? Amal baik. Apa yang kita lakukan? Lakukan. Sedekah, iya, sedekah. Pas ketemu dengan orang yang mau kita sedekahi, kok rasanya jadi gampang ya. Jangan-jangan dia sebenarnya orang yang sudah mampu, jangan-jangan dia cuma nipu. Nah, apa yang kita lakukan? Udah sedekah aja. Soal bahwa dia menipu, soal dia pura-pura, itu urusan kita bukan? Bukan. Iya.
Lah, gimana kalau ternyata betul dia cuma pura-pura? Berarti saya sia-sia? Enggak. Iya, enggak. Tetap enggak sia-sia. Walaupun kemudian akhirnya kita tahu. Iya. Walaupun akhirnya kita tahu. Iya. Kadang kan kita lihat ada orang buta ya Bapak Ibu, ada orang buta. Saya tolong enggak ya? Ini kayaknya kayak pura-pura nih butanya. Tapi kalau lihat memang ada tulisannya ya saya ini buta, ya, jualan apa gitu. Intinya kemudian kita bantu beliau. Kalau lah jualan kita beli tapi nggak nawar, bahkan kita lebihkan niatnya membantu. Itu berarti kita sudah sabar. Ya, sudah sabar. Nah persoalannya 5 menit kemudian kita ketemu lagi dengan beliau, ternyata lagi jalan dengan dengan tenang, ya santai, melek gitu ya. Itu ngeluh nggak Bapak Ibu? Kalau ngeluh berarti itu makanannya kita ambil lagi dari tungku, sabar. Jadi memang tanpa mengeluh itu menjadi keharusan bagi kita. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya syukur. Ya. Nah syukur itu artinya apa? Menghidupkan rasa senang. Ya. Jadi rasa senang yang kita hidupkan di dalam amal itu menjadi api yang memanaskan amal baik kita. Ya. Jadi menghidupkan rasa senang di dalam susahnya kita beramal baik. Susah saya melakukan amal baik ini, tapi jangan lupa Bapak Ibu hidupkan rasa senang itu. Walaupun saya tahu susah, yang tidak boleh lupa adalah hidupkan rasa senang. Karena kalau kita tidak menghidupkan rasa senang di dalam susahnya kita melakukan amal kebaikan, maka seperti ya, ibu masak nasi pakai rice cooker, berasnya sudah dimasukkan ke panci, sudah dikasih air, sudah ditaruh di rice cooker, sudah ditutup itu rice cooker, setelah itu ditinggal. Tombol powernya nggak dipencet. Ya, ibu tinggal ngaji. Pas pulang lapar, buka rice cooker. Apa yang terjadi dengan rice cooker? Loh, kok masih ada airnya? Iyalah. Maka sama, kalau kita merasa susah di dalam melakukan amal, terus kita tidak senang dengan amal yang susah itu, ya udah, itu amal rasanya enak nggak Bapak Ibu? Enggak. Seperti kita akhirnya karena lapar kan, walaupun masih berwujud beras, kalau dimakan rasanya kayak apa? Jadi tetap rasa senang itu harus kita nyalakan, ya, agar amal susah ini betul-betul menjadi amal yang bercita rasa akhirat. Atau rasa senang saat amal baik kita berbuah pahit, ya, nolong dihina gitu, ya, bikin acara tapi nggak ada yang datang semisal, ya seneng aja, alhamdulillah. Ya. Padahal saya udah merancang acara ini 5 bulan yang lalu, biayanya juga tidak sedikit, ya, 10 juta, tapi yang datang cuma 10 orang gitu. Wah itu pahit nggak Bapak Ibu? Pahit. Tapi dalam keadaan seperti ini tetap jangan lupa hidupkan rasa senang. Ya. Senang karena saya sudah melakukan amal, walaupun amalnya tidak ada hasilnya. Nah, atau yang ketiga, karena amal baik adalah wujud fadl dan rahmat Allah semata. Ini terutama kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amal baik yang kita lakukan itu nggak ada susahnya, nggak ada pahitnya, dan itu mungkin saja terjadi, ya. Ya, mungkin saja terjadi. Ya, kita nolong orang yang kita tolong membalas kebaikan kita dengan kebaikan. Ada susahnya nggak di situ? Nggak ada. Nah, tetap kita harus menghidupkan rasa senang. Tapi kita menghidupkan rasa senang itu bukan karena memang amal itu menyenangkan, bukan. Tapi lebih karena amal ini adalah fadl dan rahmat dari Allah.
Nah ini bicara soal manajemen sebenarnya. Jadi sama yang sering kita sampaikan, Bapak Ibu kalau imam baca Qul ya kulhu seneng nggak? Seneng. Itu seneng dunia atau seneng akhirat? Dunia. Nah jangan sampai kemudian seneng seperti itu muncul. Nah karena itu kalau amal itu nggak ada susahnya, segeralah kita tetap seneng. Tapi senangnya dengan menyadari bahwa saya bisa sholat ini adalah fadl, saya bisa sholat ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita senangnya karena saya tahu sholat ini rahmat, fadl dari Allah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di surat Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya, katakan oleh Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi kita betul-betul bahagia karena amal ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang betul-betul kita diuji. Bapak Ibu salat duha ya, baru seminggu Bapak Ibu dapat rezeki 20 juta, seneng gak? Yang membuat Bapak Ibu seneng karena nah kalau karena 20 jutanya berarti sholat duhanya rasanya rasa dunia atau rasa akhirat? Dunia. Itu yang nanti akan melemahkan hati, melemahkan jiwa. Justru menjadi sumber lemahnya jiwa ya. Jadi ya nggak apa-apa uang 20 juta itu diterima, tapi bukan ini yang membuat saya bahagia. Yang membuat saya bahagia adalah karena saya diberi rahmat bisa sholat duha. Ya. Saya diberi fadl, karunia oleh Allah berupa sholat duha. Nah terakhir Bapak Ibu, boleh nggak kita beramal terus berharap dunia? Boleh saja ya Bapak Ibu, masa sih nggak boleh? Memang boleh Bapak Ibu, tapi itu nanti berdampak. Berdampaknya kemana? Ke jiwa. Berdampaknya ke jiwa. Karena itu orang-orang yang memahami tentang pengaruh amal baik yang berharap dunia, itu mereka menghindar. Ya, menghindar dari beramal baik, berharap balasan di dunia, itu malah menghindar. Kenapa? Karena tahu betul itu amal menjadi amal yang tidak sehat bagi jiwa. Ya, walaupun amalnya tetap ada nilainya, tapi bagi jiwa itu menjadi tidak sehat. Dan sebenarnya kalau dipikir tidak sehat juga logis Bapak Ibu. Itu tidak sehat. Tidak sehatnya, jadi kalau diibaratkan begini, Bapak Ibu ngasih modal ke orang untuk usaha 1 miliar. 1 miliar. Pak, ini ada uang 1 miliar Pak buat Bapak ya sebagai modal usaha. Nah terus ya nggak ada pikiran nanti bagi hasil gitu, nggak ada. Pokoknya ini ada uang 1 miliar, silahkan dipakai untuk modal usaha. Nggak ada akan bagi hasil, nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya udah kayak pemberian aja, ya, bantuan. Akhirnya oleh beliau uang itu diolah sehingga akhirnya uang 1 miliar ya, itu jadi berlipat menjadi 5 miliar setelah 5 bulan ya, jadi 5 bulan usaha dari 1 miliar berubah asetnya menjadi 5 miliar. Terus beliau ini datang ke kita karena kita yang ngasih modal. Datang untuk apa? Minta upah. Minta upah. Dasar minta upahnya karena dia sudah mengolah uang 1 miliar, dia merasa sudah bekerja dengan uang 1 miliar yang kita berikan kepada dia. Jadi dia merasa bahwa dia bekerja itu karena dikasih uang 1 miliar. Dia datang minta upah, minta gaji. Padahal 5 miliar itu kita sama sekali nggak dapat. 5 miliar itu semuanya untuk dia. Kok datang untuk minta upah? Karena dia merasa sudah bekerja mengolah uang 1 miliar yang kita berikan kepada dia. Kira-kira itu wajar nggak Bapak Ibu? Kan nggak wajar. Kan aneh ya.
Bagaimana mungkin ya? Nalar kita kan nggak nyampe. Harusnya dia apa? Bersyukur. Datang itu untuk mengungkapkan apa? Syukur, mengungkapkan terima kasih. Bapak Ibu, kalaulah kita sedekah, itu uang yang kita pakai buat sedekah, uangnya siapa? Allah. Yang nyuruh kita sedekah siapa? Allah. Terus kita sedekah pakai uang Allah itu. Ya, yang membuat kita sedekah itu juga rahmat Allah kan? Allah yang memudahkan kita untuk bisa sedekah. Terus habis sedekah kok kita minta ke Allah, ya Allah saya udah sedekah. Mana katanya 1 dibalas 10. Saya udah sedekah 10 juta loh Allah. Berarti engkau harus ngasih saya rezeki 100 juta. Wajar nggak Bapak Ibu? Enggak. Jadi kalau bicara boleh sih boleh, tapi mana mungkin hati kita nyampe. Coba yang kalau kasus tadi ya, yang dikasih uang 1 miliar ibu, terus ibu olah 5 bulan jadi 5 miliar, ibu sampai hati nggak minta gaji ke orang yang ngasih ibu uang 1 miliar? Enggak. Hati kita nggak nyampe. Kalaulah datang ke beliau untuk apa? Mengungkapkan terima kasih. Maka seperti itu sebenarnya Bapak Ibu. Boleh kita minta balasan dunia, boleh. Cuma masalahnya ini jiwa kita, hati kita itu nggak nyampe. Yang kedua juga, kalau Allah sudah ngasih balasan di dunia, itu berarti Allah punya alasan nggak untuk nggak ngasih di akhirat? Udah punya alasan. Nah, udah saya bayar lunas di dunia. Dan itu juga sudah Allah ungkapkan di surat Asy-Syura ayat yang ke-20. Wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang beramal karena mengharapkan balasan di dunia, ya kami berikan balasan di dunia ini. Tapi Allah menutup wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat nanti enggak ada bagian. Jadi apapun amal yang kita lakukan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ini adalah hamba yang bersyukur? Jadi kita salat itu syukur kita kepada Allah. Ya kita baca Quran itu wujud syukur kepada Allah. Nah kalau syukur ada hitung-hitungan enggak Bapak Ibu? Enggak. Ya enggak ada hitung-hitungan. Ya, syukur itu betul-betul gak pakai hitungan. Jadi tidak punya hitung-hitungan apapun dalam beramal selain ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah. Rasa terima kasih kepada Allah. Matur nuwun dumateng Gusti Allah. Titik. Inilah makna dari sabda Rasul, afala akunu abdan syakura. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Sigit. Semoga Pak Sigit. Baik, jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan terkait dengan syabar dan syukur. Dan kita menginjak sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang hadir di Bujak, kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk bertanya. Dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada ibu-ibu? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita beramal tapi ada ini apa itu? Misalnya mushaf Al-Qur'an atau apa, kita berharap nanti di akhirat itu berharapnya di akhirat nanti itu gimana Ustadz? Tapi ikut lomba gitu ya Bu ya? Ikut musabaqah. Sedekah. Oh bersedekah, dengarnya musabaqah. Bersedekah tapi minta balasan nanti di akhirat. Minta balasan di akhirat boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, emang enaknya sih boleh. Iya. Begini Bapak Ibu, kalau balasannya di akhirat itu boleh. Nah, cuma balasan akhirat itu juga ada dua.
ada dua rasa ya. Ternyata rasa akhirat juga ada dua ya. Jadi kita membayangkan amal sedekah saya ini balasannya nanti di akhirat. Nah pertanyaannya, wujud balasannya apa di akhirat? Masuk surga. Nah ketika masuk surga, Bapak Ibu membayangkan ketika di surga itu bayangannya apa? Bayangannya bisa puas-puas dengan segala kenikmatan akhirat, kenikmatan surga. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Iya boleh. Jadi boleh Ibu, intinya boleh. Nah tapi kalau arahnya adalah akhirat itu surga, saya nanti bisa hidup enak, nggak pakai susah, nggak pakai. Nah itu nanti kita kategorinya nanti masuk kelompok al-abrar. Kelompok al-abrar. Iya. Itu masuk kategori al-abrar. Nah al-abrar kalau ditarik ke dunia, siapa mereka yang disebut al-abrar yang Allah sampai menuntunkan doa kepada kita ya di surat Ali Imran ayat 193 kalau tidak salah ya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami ya Allah bersama al-abrar. Kalau wafatkan kami bersama al-abrar maksudnya ya wafatkan kami dalam keadaan kami sudah menjadi al-abrar. Nah siapa al-abrar itu? Ya al-abrar adalah orang yang beramal baik ya karena saya harus beramal baik. Jadi mensunyikan diri dari balasan di dunia. Ya mencukupkan balasan itu nanti di akhirat. Nah itu masuk al-abrar. Makanya boleh Ibu. Ya, tapi kalau arahnya adalah saya nanti masuk surga, ya, masuk surga saya ketemu yang bapak-bapak ketemu siapa duluan Pak? Bidadari, ya ibu-ibu ketemu bidadari. Pokoknya yang ada adalah kenikmatan, nah itu al-abrar. Nah, berarti ada satu lagi, betul ada yang lebih tinggi, yakni al-muqarrabin. Al-muqarrabin. Saya pengen amal saya ini dibalas di akhirat. Tapi balasannya berupa apa? Ketemu Allah di surga. Ketemu Allah di surga. Nah sehingga al-muqarrabin ini beda dengan al-abrar. Kalau al-abrar kan ketika masuk surga bayangannya ya, makan, minum, segala macam. Kalau al-muqarrabin tetap berobsesi dia masuk surga. Tetapi apa yang ada dalam benak pikirannya ketika masuk ke surga? Yang ada dalam benak pikirannya nanti kalau saya di surga, saya akan meneruskan, melanjutkan segala kebaikan-kebaikan yang saya lakukan di dunia. Jadi ketika beramal baik itu tujuannya adalah agar kelak nanti bisa saya lakukan kembali amal kebaikan ini di surga. Sebab kalau di neraka kan ya gimana, nggak bisa lagi sholat, nggak bisa baca Quran. Tapi kalau kita di surga, bisa nggak kita baca Quran? Bisa nggak? Bisa, boleh nggak? Ya boleh. Lo kan nanti di surga nggak ada amal. Di surga bukan nggak ada amal itu bukan berarti nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh. Bukan berarti kemudian jadi haram. Nanti kalau kita di surga sholat boleh nggak? Oh, boleh. Nah maka al-muqarrabin itu adalah orang yang nanti membayangkan kalau saya sholat di surga itu nikmatnya melebihi saya sholat di dunia. Sehingga nanti al-muqarrabin ini kenikmatan di surganya itu kenikmatan yang diwujudkan dalam bentuk memperbanyak sujud, memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak zikir. Kenikmatannya ada di situ. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai di surat Al-Waqi'ah ya. Saya tadi belum melihat ayatnya, tapi ada di Al-Waqi'ah itu. Farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Itu kan surga yang Allah berikan kepada al-muqarrabin. Farauhu wa rayhanun. Yang surga yang sifatnya rohani. Surga yang wujudnya itu bukan jasmani. Jadi kenikmatannya kenikmatan rohani. Nah kalau kenikmatan rohani wujudnya apa? Sujud, zikir. Ya. Karena itu al-muqarrabin ini udah kelihatan waktu di dunia. Ya. Dia menyampaikan kepada Allah, tapi masih di dunia.
Dan ini kita berhak juga untuk menyampaikan seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau seandainya amal-amal baik saya ini, tilawah Quran saya, salat saya, zikir saya membawa saya ke surga, apakah nanti di surga saya masih boleh salat ya Allah? Apakah di surga saya masih boleh tilawah Quran, masih boleh sujud? Ya Allah, seandainya nanti saya di surga, saya nggak boleh lagi salat, nggak boleh lagi sujud, nggak boleh lagi tilawah Quran, maka di mana keletak nikmatnya saya berada di dalam surga. Nah, ini yang disebut dengan al-muqarrabin. Ya, jadi ya Bapak Ibu tinggal pilih mau yang kelas al-abrar atau kelas al-muqarrabin. Kelas al-muqarrabin lebih tinggi dari al-abrar. Memang surga itu bertingkat-tingkat. Ngatan Ibu, intinya boleh tinggal Ibu pilih yang al-abrar atau al-muqarrabin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawaban pertanyaan kami. Ada lagi Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan, tadi juga sempat disinggung masalah sholat fajar dari sholat qobliyah subuh itu ya. Kadang-kadang ke masjid itu waktunya agak mepet itu Pak Kiai. Di sini kalau sudah sampai di masjid itu waktu untuk qomat itu hampir habis ya. Ya padahal ini kan belum sholat tahiyat qobliyah dan juga sholat yang tahiyatul masjid ini. Nah ini di antara dua sholat ini itu yang lebih baik kita lakukan yang sholat qobliyah subuh ataukah yang sholat tahiyatul masjid? Mohon keterangan lagi. Ya, baik, ini soal fikih ya. Jadi kalau kita datang ke masjid sekarang kan terbantu ya, qomatnya tinggal berapa menit ya di masjid-masjid tertentu. Nah kok tinggal 2 menit? 2 menit cukup nggak 2 rakaat? Cukup. Nah cuma kan ada 2 pilihan, yang qobliyah atau tahiyatul masjid. Nah kalau kesempatannya hanya 1 kali sholat, maka yang kita lakukan adalah qobliyah subuh. Ya. Nah terus tahiyatul masjidnya secara otomatis qobliyah subuhnya kita itu terhitung sebagai tahiyatul masjid. Ya, karena tahiyatul masjid itu kan kita melakukan sholat 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan kita terhadap rumah Allah masjid. Ya, jadi wujud penghormatan. Jadi kalau memang ada waktu khusus sholatnya tahiyatul masjid, tapi kalau nggak ada bisa diwakilkan ya, ke sholat yang memang hanya itu yang kita bisa lakukan karena memang waktunya yang sangat berdekatan dengan iqamah. Dan sekarang kalau seandainya udah sampai waktu iqamahnya tinggal 30 detik. Ya kalau mau sholat dulu kan ya jelas nggak kekejar. Maka ya nunggu iqamah. Ya, nah tahiyatul masjidnya diwakili sholat fardu 2 rakaat itu. Ya, jadi sholat subuhnya itu secara otomatis memiliki fungsi juga tahiyatul masjid. Dan berarti belum qobliyah subuh. Ya, sebagian ulama membolehkan qobliyah subuh itu diqadha. Jadi qadha qobliyah subuh. Ya, itu boleh. Ya, karena kalau sholat fardu bisa diqadha, sholat sunnah juga sebenarnya bisa diqadha. Ya, bisa diqadha. Nah, jadi bisa sholat qobliyah subuhnya setelah sholat subuh. Nah, kalau mau ya kita ambil pandangan ulama yang membolehkan. Cuma kalau sholat subuh jangan kemudian qadhanya persis setelah assalamualaikum berdiri lagi sholat. Itu bisa mengundang fitnah orang-orang yang tidak faham. Ini orang apaan? Subuh sholat kan haram.
Nah, karena nggak paham kan kadang orang jadinya berpandangan yang tidak baik. Ya udah jangan di situ, bisa nanti di rumah. Tapi intinya boleh, sebagian ulama berpandangan boleh mengqadha. Ya. Termasuk sholat malam, walaupun kalau sholat malam tahajud misalnya, nggak tahajud boleh nggak diqadha. Nah, kalau tahajud sifatnya bukan diqadha, tetapi kita memperbanyak sholat sunnah di siang hari sebagai ganti dari sholat tahajud, ya, sholat yang kita lakukan di waktu yang di waktu malam. Begitu Pak Rustam. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Kiai, sudah masuk kepada akhir majelis kita. Mungkin ada tambahan penjelasan kesimpulan dari materi hari ini dan sekaligus mohon doa dari panjenengan untuk menutup majelis kita. Ya, baik Bapak Ibu, di slide ini kita lihat ini sebagai penutup closing, siapa yang syukur saat sabar. Jadi ketika sabar itu dia bersyukur dan sabar di dalam syukur. Dan itu kita sudah bahas tadi. Ya, kita paham apa itu syukur saat sabar dan sabar di dalam syukur kita lakukan. Ya, maka Allah akan karuniakan untuknya hidup yang tenang, bahagia dan damai sampai malaikat maut datang menjemput. Inilah tenang, bahagia dan damai yang hakiki. Yang ini memang hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang hidup di dalam ruang syukur dan dia bersabar, ya, berada di dalam ruang syukur tersebut. Ya, sehingga ketika datang malaikat Israel pasti akan disambut dengan sepenuh rasa syukur. Ada tenang, bahagia dan damai atas kedatangan beliau, di mana tenang, damai, bahagia ini nanti akan dibawa. Ya, sakaratul maut terasa tenang, bahagia dan damai. Nanti ketika di dalam kubur, ya, didatangi malaikat Munkar dan Nakir, akan dihadapi dengan apa Bapak Ibu? Tenang, bahagia dan damai. Ya, yang membuat malaikat Munkar dan Nakir jadi kikuk nggak? Kikuk. Karena biasanya kedua beliau ini kalau ketemu dengan orang yang baru dikubur itu udah langsung kelihatan takut, ya, cemas, khawatir. Gitu. Ini ketika nemui jamaah majelis sahabat cinta sama ruang berkembang, kelihatan tenang aja. Itu malaikat Munkar dan Nakir akan apa? Ini mah bukan orang sembarangan. Kok bisa kelihatan tetap tenang, bahagia dan damai. Ya, dikubur pun insya Allah tenang, bahagia, damai. Nanti kiamat tiba, dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan ke padang mahsyar. Mungkin yang lain kelihatan kayak cemas, takut, khawatir, ya kelihatan kepanasan. Ya, insya Allah dengan syukur dan sabar kita tetap jalan ke padang mahsyar itu dengan tenang, bahagia, damai. Menghadapi hisab dengan tenang, bahagia, damai. Melewati sirat tenang, bahagia, damai. Sampai nanti akhirnya insya Allah puncaknya adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan saudara-saudara kita seiman. Ya. Saya sangat berharap kalau besok di akhirat Bapak Ibu ada di surga, tolong saya dipanggil-panggil. Saya tolong dipanggil-panggil. Ya. Kita akan saling memanggil insya Allah, sehingga kebersamaan kita ini tidak hanya di dunia tapi terus dijaga oleh Allah sampai akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, puluhan tahun sudah sebenarnya kami beramal baik. Kami tidak meninggalkan sholat, kami tidak meninggalkan zikir. Kami terus membaca Al-Quran, bersedekah, menolong, membantu sesama, mengaji, dan berbagai amal baik lainnya. Tapi ya Allah, mengapa sampai detik ini kami belum memahami rasa akhirat, belum merasakan rasanya akhirat? Hanya dunia saja yang kami rasakan ya Allah. Bahkan ketika kami melakukan amal yang sebenarnya amal akhirat pun rasanya tetap rasa dunia. Ya Allah, kami ingin di sisa umur kami ini hidup kami dipenuhi dengan rasa akhirat. Kami ingin di setiap kali kami melakukan amal kebaikan, tidak ada rasa yang kami rasakan selain hanya rasa akhirat ya Allah. Kami bahagia ketika amal baik kami dibalas oleh sesama dengan balasan keburukan. Kami bisa bahagia ketika kami ya Rahman ya Rahim salat menjadi makmum dengan bacaan imam yang panjang. Ya Allah, kami ingin merasakan syahdunya mendengarkan Al-Quran dari imam yang suaranya tidak merdu ya Allah. Kami ingin ya Rahman merasakan nikmatnya sujud yang lama kepadamu. Kami bayangkan betapa bahagianya nikmatnya ya Allah. Kami memberikan apa yang paling kami sukai kepada orang yang tidak menyukai kami. Tapi sampai detik ini kami tidak bisa bayangkan ya Allah, bagaimana kami bisa bahagia memberikan yang paling kami sukai kepada orang yang tidak menyukai kami. Yang kebayang cuma rasa dunia ya Allah, rasa enggak rela, rasa enggak suka. Padahal ya Allah, kami tidak ingin rasa dunia seperti ini terus menerus menyita rasa akhirat kami, menindas ya Allah, menjajah hidup kami. Kami ingin sekali lagi ya Allah, di sisa umur ini izinkan kami merasakan nikmatnya rasa akhirat di dalam amal-amal baik yang kami lakukan. Dan ya Allah, jadikan rasa akhirat lebih terasa ketika kami merasakan kesusahan yang lebih di dalam amal-amal baik kami ya Allah. Dan ya Allah, kalaulah amal baik kami tidak ada susahnya, kami tetap bahagia ya Allah. Bahagia karena kami tahu bahwa kami bisa beramal itu adalah karena rahmat-Mu, karena fadl-Mu. Sungguh ya Allah, kami tidak merasa bahwa kami bisa beramal seperti ini adalah karena kemampuan kami. Demi Allah ya Allah, kami bisa beramal begini adalah karena rahmat-Mu, karena rahmat-Mu, karena rahmat-Mu. Maka izinkan kami bisa bahagia dengan rahmat-Mu ini, bahagia dengan anugerah-Mu ini ya Allah, bahagia dengan segala kebaikan yang Kau curahkan kepada kami ya Allah. Kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta, rahmati kami, rahmati orang tua kami, rahmati keluarga kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami ya Allah. Curahkan rahmat-Mu kepada saudara-saudara kami ya Allah, kepada keluarga kami, kakak adik kami, lebih-lebih anak keturunan kami semuanya ya Allah. Dengan rahmat-Mu pula kami mohon ya Allah, utuhkan kebersamaan kami hidup di dunia-Mu saat ini mulia. Utuhkan kembali ya Allah kebersamaan kami di akhirat nanti mulia, dengan Kau jadikan majelis ruang berkembang, majelis sahabat cinta ini tidak hanya menjadi majelis tempat bertemunya kami di dunia. Izinkan suatu hari nanti ya Allah, majelis ini akan menjadi tempat bertemu bahkan berkumpulnya kami semua di surga-Mu, berkumpul dengan orang tua kami, saudara kami, sahabat kami, keluarga kami, dan semua anak keturunan kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan satu pun di antara anak keturunan kami di surga nanti.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan, doa yang dipanjatkan serta nasihat-nasihat dan penjelasan atas pertanyaan kami. Bapak Ibu majelis pecinta yang dirahmati Allah, mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa akhir majelis di kertas yang sudah dibagikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa khilla adqiya'a ulama, nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa qirra birridha minkal uyun, waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir ustur anta akramu man satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi linnasi shifa, wa alal alil kiramish syurafa, wa alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka, wa la tuwallina waliyan siwaka, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala nadha ashrafna, fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah, wastur lana al-awrati wa aminir rawati, waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma. Amin ya rabbi yasma. Fadlan wajudan manna la biktisabin minna, bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli. Shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada qassis sahbi. Walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.